Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube Aldino Kamarudin Santoso. Bersama saya lagi Aldino dalam program apa ini ya? Kali ini kita akan sharing, yaitu kebetulan akhir-akhir ini dan baru saja tadi siang itu saya didatangin oleh murid-murid. Jadi yang memang mereka ini ingin konsultasi seputar beasiswa bidik misi atau KIP kuliah yang baru saja dibuka pendaftarannya mulai Februari ini, kalau nggak salah tanggal 14 atau berapa kemarin ya, Februari ini. Jadi, banyak anak-anak yang mempertanyakan bidik misi itu seperti apa, apakah boleh diikuti oleh semua kalangan, terus bagaimana nanti ketika mendaftar sampai kuliahnya nanti. Nah, kebetulan karena saya adalah alumni bidik misi, jadi program ini akan saya spesialkan yaitu mengenai, kisah beasiswa bidik misi dan KIP kuliah di sekitar saya. Oke, jadi gambarannya adalah seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti ini, kisah beasiswa bidik misi dan KIP kuliah di sekitar saya. Jadi kebetulan, saya ini karena sebagai pengguna, karena sebagai, orang yang terjun langsung dalam beasiswa bidik misi di tahun 2012 sampai 16 ya, 4 tahun. Waktu itu saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa, jadi mulai kuliah sampai lulus, perjuangan mulai mengurus berkas dari SMA, sampai lulus yang terlambat gitu kan. Dan saya melihat fenomena di sekitar saya ini ternyata sangat beragam ya, ada yang dari keluarga saya atau adik saya sendiri yang juga memperjuangkan waktu itu dapat bidik misi, terus ada lagi teman-teman saya di sekitar saya yang, mengalami masalah-masalah tertentu. Oke. Untuk lebih jelasnya tentang bidik misi, langsung saja kita meluncur ke website bidik misi. Oke, kelihatan sudah? Oke. Nah, website bidik misi ini bisa dilihat ya, dibuka di keep-kuliah.kemdikbud.go.id. Insya Allah di sini itu semua informasi mengenai KIP kuliah itu sudah sangat detail ya. Jadi di sini ada panduan bahkan sampai frequently asked question alias pertanyaan-pertanyaan yang sering dimunculkan. Nah, dan kalau saya bahas pertanyaan yang sudah muncul di website, ya artinya tidak berguna dong video kali ini. Maka dari itu saya akan membahas yang mungkin tidak tersedia dalam panduan dan frequently asked question di sini ya. Nah, ini udah lengkap, ini ada jadwal, jadi pendaftaran akun mulai 14 Februari 2023 sampai 31 Oktober 2023. Ini tiap tahun menyesuaikan, jadi kurang lebih Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 8 bulan itu waktu yang diberikan pemerintah bagi kalian yang ingin mendapatkan atau ingin memperjuangkan beasiswa bidik misi ini ya. Dan tapi ya memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, ini ada semua di panduan. Oke, terus ini ada berita, pengumuman, syaratnya apa saja, klarifikasi sampai dengan perguruan tinggi atau program studi penerima KIP kuliah. Karena sebenarnya awalnya KIP kuliah atau bidik misi yang dulunya bidik misi ini adalah diperuntukkan bagi kampus negeri saja atau universitas atau perguruan tinggi. Tapi seiring berjalannya waktu semakin banyak yang di-cover atau menyediakan beasiswa bidik misi ini di kampusnya masing-masing. Jadi bisa dibaca. Dan ini ya satu hal yang pasti KIP kuliah ini mengcover semua perguruan tinggi yang ada di lingkup Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ini Kementerian Keagamaan. Jadi dua ini perguruan tinggi yang di bawah dua kementerian ini yang ditanggung. Berarti kalau ada Kementerian Kesehatan membuka Poltekkes ya, mohon maaf itu saya pernah nanya waktu itu ada forum belum bisa mendapatkan KIP kuliah. Saya kurang tahu kenapa, apakah Kemendikbud dan Kemenkes ini kurang koordinasi atau bagaimana atau mungkin ya Kemenkes ya urusi sendiri pakai beasiswa apa lah, mungkin seperti itu atau bagaimana. Tapi Kemendikbud bisa dengan Kementerian Agama, gitu ya. Saya kurang paham. Jadi padahal ya orang yang pengen lanjut Poltekkes kan juga banyak gitu kan. Orang yang ingin menimba ilmu kesehatan gitu kan. Yang perlu dibantu beasiswa juga gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Cuma saya kurang paham. Intinya kalau KIP kuliah ini adalah perguruan tinggi yang di lingkup Kemdikbud dan Kementerian Keagamaan. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke beberapa kisah yang di sekitar saya tentang bidik misi dan KIP kuliah.
Oke, udah ya, udah kelihatan. Nah, oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi, oke, biaya yang ditanggung pemerintah adalah biaya kuliah dalam waktu normal. Nah, jadi kebetulan waktu itu saya kuliahnya 4,5 tahun, dari normalnya kalau lulus S1 itu 4 tahun, alias 8 semester. Terus bagaimana kalau kuliahnya nggak lulus tepat waktu? Nah, akhirnya saya harus membayar sendiri biaya kuliah saya. Nah, alhamdulillah waktu itu UNER, kampus saya, dan biologi UNER, jalur SBMPTN atau sekarang UTBK itu kalau biaya normal nggak pakai bidik misi itu 1.280.000 per semester. Artinya saya harus mencari uang sekitar 1.280.000 dalam 6 bulan gitu kan. Alhamdulillah waktu itu saya sambil kerja nyambi ngelesi atau ngajar dan saya kumpulkan serta kok ya dapat rezeki alhamdulillah, ikut magang di kampus. Jadi waktu itu ada freelance gitu mendata alumni, bayarannya adalah ya sekitar 1 juta sekian. Alhamdulillah akhirnya saya dibantu juga oleh UNER yang menawarkan lowongan kerja freelance dan saya akhirnya lulus dengan waktu 4,5 tahun. Bagaimana jika kuliah kedokteran dan kuliah yang lain yang ada sampai profesi? Nah, kebetulan di website KIP Kuliah tadi itu sudah ditanggung juga oleh pemerintah. Tentunya dengan catatan dalam waktu normal ya. Artinya berapa lama sih kuliah pendidikan profesi kedokteran, pendidikan profesi nurse, pendidikan profesi apoteker dan sebagainya. Kalau di luar itu lagi ya berarti harus siap-siap menanggung biaya sesuai dengan jatah normalnya jalur masuknya ya. Karena kebetulan KIP kuliah ini sebenarnya bukan berarti ya, maksudnya dia itu sesuai jalurnya. Ada yang KIP kuliah jalur SNMPTN atau sekarang SNPMB, jalur pakai rapot, ada yang jalur tes tulis atau sekarang UTBK, dan ada yang jalur mandiri. Loh, mandiri kok bisa KIP kuliah? Ya memang ada gitu kan. Sebagian kecil atau beberapa hal terjadi memang KIP kuliah yang dari jalur mandiri. Berarti kalau KIP kuliah jalur mandiri terus KIP kuliahnya habis, ya berarti kemungkinan besar siap menanggung biaya semesteran dengan jalur mandiri tersebut. Ya memang agak berat ya, karena biasanya sudah umum di kalangan kita-kita ini kalau jalur mandiri pasti biayanya besar gitu kan. Jadi siap-siap aja kalau ya apa ya, ya karena kalian sudah mempersiapkan diri melalui semester-semester, kalian harusnya punya istilahnya punya apa ya, punya persiapan lah ketika memang molor tapi kalian harus bertanggung jawab terhadap biaya yang sudah dibayarkan untuk kalian. Next, bidik misi atau KIP kuliah di kampus swasta apakah bisa? Nah, ini awalnya KIP kuliah kan tadi negeri, sekarang swasta pun juga masuk. Beberapa swasta sudah mengiklankan bidik misi atau KIP kuliah ini di flyernya atau di spanduknya. Cuma apakah bisa? Bisa. Asalkan memang kampus tersebut memang menerima KIP kuliah. Bagaimana cara cari kampus yang menerima KIP kuliah atau enggak? Nah, cek di websitenya KIP kuliah tadi. Ada akademi apa gitu kan, swasta apa, terus ada institut swasta apa gitu kan. Bagaimana caranya lah? Caranya tetap mendaftarkan akun KIP kuliah lewat website, kalau sekarang lewat website, ngisi formulir, upload berkas dan sebagainya. Dan nanti ketika kampus tersebut membuka jalur pendaftaran masuk, kalau swasta kan pasti lewat mandiri. Nah itu kalian harus membawa kode atau token atau inisial khusus bahwa kalian memegang KIP kuliah sehingga nanti kemungkinan besar biaya pendaftaran atau biaya kalau diterima itu akan menjadi nol atau ditanggung pemerintah. Ya tentunya mengikuti kampus dan mengikuti tanggal-tanggal KIP kuliah tadi ya. Jangan sampai kebablasan itu kan. Mentang-mentang KIP kuliah masih sampai, kan tadi sampai Oktober Pak. Tapi masalahnya kampusnya September udah tutup pendaftaran. Ya gimana? Ya nggak bisa. Ya, artinya tanggal KIP kuliah perhatikan, tanggal pendaftaran masuk kampus perhatikan juga gitu kan. Dan memang ada kisah ini alumni SMK Kesehatan Erlangga, anak murid saya dulu tahun 2020 lulus. Itu sekarang dia kuliah di Ubaya, alhamdulillah dapat KIP kuliah atau bidik misi. Dia kuliah di Ubaya. Yang mana kata orang-orang identik dengan biaya yang mahal itu kan. Dia jurusan farmasi. Alhamdulillah dengan tekad yang kuat, dengan motivasi, dengan
dirinya sendiri yang punya kemampuan secara kemampuan pemikiran kuat, mentalnya kuat, dia keterima di Ubaya Farmasi, kayak gitu kan. Kalau nggak keep kuliah, kemungkinan besar itu biayanya sangat tinggi. Alhamdulillah dia keep kuliah dan dia berhasil memperjuangkan itu ya lewat tes mandirinya waktu itu, terus dihubungi oleh pihak kampus, ngurus berkas dan sebagainya. Walaupun juga harus hati-hati karena kadang-kadang ya rawan sih kan anak baru ya. Waktu itu saya cross check ulang, bener nggak ini memang KIP kuliah kampus swasta ini, kampus Ubaya, bener nggak nerima jalur ini. Cek website kampus, cek pengumuman di sosial media kampus, karena ya seringkali beberapa kasus itu ada penipuan ya. Jadi hati-hati, kalau yang pasti kampus negeri jelas nerima KIP kuliah, biasanya kayak gitu. Swasta, perhatikan, nerima apa enggak? Kalau penerima, ditanggung 100% biaya kuliah atau 50% jangan-jangan. Maka dari itu pastikan sejak awal. Ya berarti memang bisa bidik misi atau KIP kuliah di kampus swasta, tapi berbeda secara syarat dan ketentuan, serta bisa jadi bantuan yang diberikan. Karena kalau KIP kuliah normal di negeri, itu kalau nggak salah saya ingat saya ya perbedaannya itu ditanggung sepenuhnya, ditambah uang saku, tambah uang pengembangan. Tapi ada juga yang nggak ditanggung uang saku lah, itu bisa jadi di swasta sebagian memang nggak ditanggung uang sakunya. Karena mungkin pemerintah udah biayanya udah habis untuk biaya kuliah. Jadi beda-beda ya, memang kasusnya beda-beda. Jadi tapi kebetulan ada satu murid saya yang kuliah di kampus swasta di Ubaya dapat KIP kuliah atau bidik misi. Lanjut, nah lulus jalur rapot atau lewat tes perguruan tinggi, tapi ternyata gagal dapat beasiswa atau bidik misi atau KIP kuliah. Nah, ini yang terjadi pada adik saya ya. Waktu itu 2000 berapa daftar di UNESA jurusan biologi. Adik saya udah ngikut itu prosedur KIP kuliah. Daftar KIP kuliah akhirnya gratis kan pendaftaran. Tapi ternyata setelah pengumuman kelulusan, adik saya diterima di biologi UNESA. Alhamdulillah gitu kan. Tapi dia terlempar dari daftar penerima KIP kuliah yang artinya adik saya harus membayar biaya daftar ulang dan membayarkan biaya seperti teman-temannya yang reguler. Nah ini kan agak repot, jadi gini, seolah-olah posisinya kecepit gitu loh. Sudah diterima tapi nggak sesuai harapan gitu kan. Ya waktu itu orang tua saya ya masih kondisinya ya belum bisa membiayai kuliah dengan normal gitu. Artinya kita ini butuh beasiswa gitu kan. Tapi ternyata adik saya secara otaknya mampu tembus jalur tes, tapi nggak dapat beasiswa. Dan menurut saya hal tersebut faktornya adalah ini mungkin pendapat pribadi, tapi mungkin bisa di cross check ya di beberapa kampus. Jadi semakin tinggi grade kampus kalian, grade kampus yang ada di Indonesia, bisa dilihat di peringkat-peringkat website peringkat kampus terbaik itu kan, nomor 1, 2 sekian itu kan. Semakin tinggi peringkat kampus, biasanya semakin banyak jatah KIP kuliahnya. Dan kebetulan adik saya waktu itu keterima di UNESA. Mungkin, ya saya nggak tahu ya peringkatnya UNESA berapa di grade-nya seperti itu. Dibandingkan UNER atau kampus-kampus yang lebih favorit mungkin atau lebih grade-nya lebih tinggi gitu kan. Sehingga bisa jadi waktu itu saya ingat jatah di UNER waktu itu di kampus saya itu 1000. Dan yang diterima bidik misi waktu itu masih 800. Sehingga UNER ini bingung 200-nya dikemanain. Akhirnya 200 ini nyari anak yang mau dapat KIP kuliah atau bidik misi dari jalur mandiri. Sedangkan UNESA atau mungkin kampus lain bisa jadi jatahnya cuma 500 orang saja atau 400 atau berapapun. Dan itu udah penuh sehingga adik saya tadi terlempar dari jatah KIP kuliah atau bidik misi yang ada di kampus UNESA tersebut. Terus bagaimana ya? Akhirnya waktu itu adik saya memutuskan mundur dari UNESA karena ya kami kurang mampu gitu untuk melanjutkan tanpa bidik misi atau KIP kuliah. Dan akhirnya waktu itu adik saya milih UNER lagi. Dan bagaimana seperti itulah. Ini bisa jadi apa ya? Rawan ya bagi anak-anak tertentu yang punya kemampuan otaknya nyampe tapi dia terlempar dari bidik misi kuliah dari bidik misi gitu kan. Ada beberapa cara sih. Jadi misalkan dia itu hutang dulu atau jual tanah, jual aset, jualan. Nah, jadi dia cari hutang-hutangan untuk membayar biaya daftar ulang gitu kan. Nanti kalau sudah masuk, cari beasiswa lagi di kampus tersebut. Selain KIP kuliah atau bidik misi ya, cari aja beasiswa yang lain. Biasanya insya Allah di kampus-kampus itu ada kok mading atau papan pengajuan beasiswa entah dari bank, BI, Bank Pertamina atau Foundation, Jarum dan sebagainya lah. Itu bisa diakali dengan seperti itu. Artinya tetap disyukuri kalau sudah keterima di kampus negeri atau kampus apa gitu kan. Terus
bayar dulu lah daftar ulang 10 juta, 5 juta gitu kan. Dan nanti coba untuk cari beasiswa setelah masuk perguruan tinggi tersebut. Atau ajukan keringanan, karena saya kurang tahu kalau sekarang ini kalau nggak salah pakai UKT ya. Artinya insya Allah moga-moga aja biaya kuliah itu menyesuaikan kondisi kemampuan orang tua masing-masing. Sehingga kalau gaji orang tua 3 juta per bulan, SPP-nya 10 juta ya kemungkinan besar harusnya nggak bisa ya. Jadi artinya kampusnya harus paham seperti itu gitu kan. Nah, berarti ada kemungkinan. Nah, atau seperti adik saya tadi, ya udah mau gimana lagi harus cari yang lain gitu, opsi lain gitu kan. Karena orang tua jelas keberatan dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini jadi pembahasan yang menarik di tadi ya. Jadi keluargaku ini termasuk mampu atau tidak mampu sebenarnya. Kalau pernah nonton podcast Dokter Tirta ya, waktu itu kan beliau ngomong ya kalau nggak salah, kalau kaya itu enak gitu kan, orang tua itu bisa support sampai kuliah S1, S2, S3. Kalau orang ekonomi menengah ke bawah atau miskin, itu enak karena dia bisa ngajukan beasiswa tidak mampu. Bagaimana dengan kondisi ekonomi orang tua yang tengah-tengah, alias dibilang nggak mampu ya enggak, dibilang kaya ya enggak juga gitu kan. Pas untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, makan, sesekali refreshing, sesekali bisa beli barang, sesekali juga susah karena ada biaya sekolah, biaya tidak terduga dan sebagainya. Nah, artinya ini repot juga sih lah. Biaya kuliah semakin mahal juga, nggak kekejar gitu kan. Di sekolah swasta ini aja udah mahal gitu kan, apalagi kuliah nanti. Kalau misalkan masuk swasta nggak mampu masuk negeri. Nah, bagaimana dengan KIP kuliah? Nah, sebenarnya di KIP kuliah itu ada syarat yang harus dipenuhi ya gitu kan. Bagaimana penerima beasiswa itu gitu kan. Kalau nggak salah termasuk penerima KIP di sekolahnya atau PIP, Program Indonesia Pintar di zaman sekolah, atau termasuk program Keluarga Harapan, atau termasuk data penerima dinas sosial atau data terpadu kesejahteraan sosial lah. Atau kalau saya dulu itu pakai SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, kelurahan gitu kan. Nah, berarti kalau memang kalian itu yang sekarang ini pengen dapat beasiswa ini, yang artinya orang tua itu menengah-menengah aja atau menengah dan cenderung tidak mampu, intinya sebenarnya menurut saya itu kalau orang tua kalian mampu membiayai 4 tahun untuk kuliah, itu istilahnya mampu. Berarti nggak usah memperjuangkan KIP kuliah. Tapi selama orang tua kalian nggak mampu membiayai 4 tahun ini, nah itu artinya tidak mampu. Walaupun kalian hidupnya udah normal, standar gitu ya, ekonomi menengah gitu kan. Menurut saya selama nggak bisa nguliahin 4 tahun, itu berarti kurang mampu. Artinya bisa memperjuangkan beasiswa KIP kuliah ini. Terus bagaimana Pak? Kalau di KIP kuliah itu penghasilan orang tua 4 juta lah. Disitulah syaratnya akhirnya berperan itu kan. Apakah orang tua kalian memenuhi syarat penghasilan 4 juta per bulan? Terus misalkan siapa tahu 4 juta tapi kalian punya tanggungan lagi. Misalkan ada keluarga yang numpang. Atau bisa jadi gini, kondisinya tidak standar. Ada yang sakit-sakitan, harus biaya berobat gitu kan. Atau ya macam-macam, 4 juta itu tidak menentu. Lah ini kan harus kalian sendiri yang menelaah gitu kan. Sebenarnya saya ini layak nggak menerima KIP kuliah atau bidik misi gitu kan. Syaratnya ya tadi ya diurus. Pas saya nggak punya slip gaji orang tua saya, bagaimana? Diurus ke RT, surat keterangan penghasilan. Atau kalau dagang ya, yaitu dilampirkan semua. Intinya ada semua di panduan dan kalian mencocokkan diri. Kalau misalkan memang butuh, menurut saya nggak usah gengsi, tapi tetap dikomunikasikan ke orang tua. Karena jangan-jangan kalian nggak gengsi, orang tuanya yang gengsi gitu kan. Atau sebaliknya, orang tuanya nggak gengsi, kalian yang gengsi. Lah ini kan repot. Padahal ya menurut saya kuliah itu kayak jalan untuk memperluas wawasan, memperluas relasi, yang mana itu sedikit banyak bisa mengubah nasib di masa depan gitu kan. Yang tadinya mungkin kalian gitu-gitu aja, terus kalian ingin lebih gitu. Menurut saya ini relatif sekali. Terus atau terus Pak, kalau saya kaya tapi ternyata saya keep kuliah terus ketahuan gimana Pak? Lah itu nanti ada timnya sendiri yang akan mensurvei apakah kalian termasuk golongan yang layak menerima atau tidak. Karena kebetulan akhir-akhir ini juga ada banyak kasus penerima beasiswa keep kuliah foya-foya, sering nongkrong di coffee shop, HP-nya iPhone, boba dan sebagainya. Nah ini memang
tidak selalu ya. Jadi pemerintah itu sebenarnya tidak langsung serta-merta, "Woi, kamu nongkrong di coffee shop, cabut ya beasiswamu ya." Enggak selalu begitu ya. Artinya ditelaah dulu, dianalisis dulu, ini nongkrong coffee shop apakah diajak teman. Siapa tahu dibayari terus karena dia hatinya baik, dibayari temannya, ditraktir temannya terus. Siapa tahu dapat hadiah. Siapa tahu dia itu ikut organisasi yang mana itu adalah makan-makan organisasi dan sebagainya. Jadi apakah saya ketika memasukkan data tiba-tiba, kan saya sebenarnya pengen Pak, cuma ternyata menurut pemerintah itu saya nggak layak dapat bidik misi gitu kan, atau KIP kuliah, padahal menurut saya itu layak. Lah itu tergantung nanti putusannya seperti apa, apakah pelanggaran ringan misalkan ya, kalau pelanggaran ringan mungkin bisa jadi cuma dibatalkan KIP kuliahnya tapi tetap kuliah. Yang parah itu adalah pelanggaran berat, ini pasti levelnya sangat berat ya, artinya entah pemalsuan data yang sangat-sangat tidak mencerminkan bahwa itu penerima yang layak, pemalsuannya sangat keras ya. Nah, atau memang yang memang itu tadi menyembunyikan sesuatu yang tidak seharusnya gitu kan. Nah, terus Pak saya pengen ke kuliah terus nggak punya rumah Pak, ya itu yang justru patut dibantu gitu kan. Orang saya numpang ya itu justru yang dibantu karena nggak punya rumah ya nggak punya aset lagi berarti termasuk tidak mampu. Lah ini artinya kan harus diskusikan baik-baik dengan orang tua, dengan keluarga kalian, dengan diri kalian sendiri. Ini beneran nggak pengen nggak kuliah? Karena kalau udah dapat KIP kuliah, kalian berhenti di tengah-tengah. Nah ini yang repot. Ini saya juga ada pengalaman di sekitar saya ada teman yang dapat KIP kuliah atau bidik misi. Bisa-bisanya dia itu kuliahnya ya gimana ya? Kayak nggak kuliah gitu loh. Kayak dia sering nggak masuk. Terus saya kurang tahu juga sekarang apakah dia sampai lulus apa enggak ya karena memang udah lama nggak ketemu. Tapi intinya ketika kalian dipercayai dapat amanah didanai pemerintah, ya tanggung jawab kalian untuk menyelesaikan sampai tuntas dan berkontribusi ini kan untuk ya negara ini gitu kan atau untuk ya sekitar kalian lah paling atau keluarga kalian lah minimal. Intinya pemerintah ini memberikan bantuan. Cuma kalian aja mau atau tidak itu kan. Niat apa tidak nah, seperti itu. Oke, lanjut. Oh, sudah. Oke. Baik, jadi seperti itu gambarannya. Jadi KIP kuliah mungkin baru seberapa aja yang dapat saya sampaikan karena masih lebih banyak lagi tentang KIP kuliah. Yang jelas terakhir ini ya, Pak, ngurus KIP kuliah kok ribet Pak, harus upload ini, itu dan sebagainya. Ini adalah jawaban saya ketika ada pertanyaan seperti itu ya. Pada intinya kalian akan diberikan bantuan uang dalam nilai puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi uang tersebut dikonversi atau diubah dalam bentuk investasi pendidikan atau mengasah otak kalian supaya punya wawasan, ini daya kritisnya oke. Intinya sumber daya manusianya ini yang dinilai tadi. Maksudnya uang untuk kalian sekolahkan atau kuliahkan supaya ini kalian akan berkembang. Sehingga kalian akan punya logika yang bagus, daya tangkap yang bagus, analisis kritis. Nah, untuk dapat biaya yang nilainya jutaan atau ratusan juta tadi, ya wajar dong kalau pemerintah ini memberikan syarat-syarat tertentu yang mana kalian itu mengurusnya sehari 2 hari. Karena kalian nanti dapatnya itu 4 tahun gitu kan. Yang kalau S1, D3 3 tahun. Belum lagi yang profesi 4 tahun ditambah waktu profesi. Kalian akan dapat yang lebih. Capek kalian itu akan terganti. Uang fotokopi kalian matre itu bakal diganti nanti dengan yang lebih baik. Jadi intinya beasiswa itu hanyalah untuk yang mau, niat, dan ngurus ya, diurusi maksudnya, diperjuangkan. Karena ada 2 macam beasiswa, yang pertama untuk yang prestasi, yang kedua untuk yang kurang mampu atau tidak mampu. KIP kuliah ini memang dua-duanya ya, artinya punya prestasi dan kurang mampu, tapi lebih diprioritaskan yang kurang mampu. Lah kalau kurang mampu tapi nggak punya prestasi, ya berjuang supaya dapat prestasi. Ya bagaimana? Lulus jalur tes di perguruan tinggi, itu udah prestasi. Jadi bagi kalian yang masih berjuang, tetap semangat. Dan apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar atau lewat sosial media saya, atau temui saya langsung, atau lewat WA dan sebagainya. Saya akan dengan siap sedia akan menceritakan berbagai pengalaman saya maupun ya tentang KIP kuliah, bidik misi dan sebagainya. Ini masih belum seberapa, masih banyak yang dapat saya bagikan. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.